sebetulnya banyak, cuma kelihatan yang agak besar waktu itu Temboro, kemudian Gontor, dan sekarang di Blok Agung. Pasti Pak Dr. Kohar sudah punya semacam kira-kira way out dari berbagai kasus ini seperti apa, karena pengalamannya beliau luar biasa menangani baik yang berbasis industri, berbasis pasar tradisional maupun berbasis keluarga. Nah, sekarang ini berbasis komunitas yang lebih padat lagi, lebih besar lagi jumlahnya. Selabar ID, selami kabar yang beredar. Pondok Pesantren Darussalam di Dusun Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, didirikan Kiai Haji Muchtar Syafaat pada 15 Januari tahun 1951. Yayasan pesantren yang biasa disebut Pondok Blok Agung itu kini telah berkembang memiliki setidaknya 15 unit pendidikan, dari kelompok bermain, madrasah diniyah, hingga kampus pendidikan tinggi. Juga menjadi tempat tinggal lebih dari 6.000 santri. Pada bulan Maret 2020 di mana virus SARS-CoV-2 telah masuk ke tanah air, tidak ada laporan terkait penularan virus di dalam pesantren. Bahkan hingga awal April 2020 di mana santri dipulangkan untuk liburan Ramadan dan Idul Fitri, tidak muncul gejala sakit pada santri, kecuali gatal dan demam ringan. Pengurus pesantren pun membantu kepulangan semua santri dengan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan langkah antisipatif lain dari inisiatif mereka sendiri. Ini memang awal instruksi dari pemerintah terkait wabah virus ini, akhirnya kami dari pesantren pun melakukan hal yang sama dari anjuran dari pemerintah, diisolasi selama 14 hari mulai dari tanggal 15 Maret sampai sekarang, atau sampai santri dipulangkan ke rumah masing-masing itu masih tetap diisolasi Di dalam pesantren gitu? Di dalam pesantren ya. Lalu? Semua santri tidak boleh keluar dan orang dari luar tidak boleh masuk. Wali santri dilarang berkunjung dan dilarang mengirim ke pondok pesantren. Lalu sekarang kepulangan yang diproses. Nah, sekarang ini karena melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, akhirnya dari pondok pesantren mengambil langkah untuk santri-santri dipulangkan ke rumahnya masing-masing. 31 Maret kemarin berangkatan mulai dari yang Papua. Oh, yang pertama itu yang Papua yang pulang. Yang Papua, daerah Manokwari. Sudah 15 hari atau lebih di lockdown, di isolasi di dalam pesantren. Kita keluar dari pesantren itu dalam keadaan sehat dan bersih. Ya, karena sudah dikarantina. Keluar dari pesantren langsung masuk dalam bis, dan bisnya itu yang sudah dibersihkan atau sudah disemprot. Kemudian keluar juga teman-teman dipakaikan disemprot juga, kemudian dipakaikan cairan disinfektan itu tadi. Setelah itu menuju bandara itu tidak mampir-mampir. Dipastikan tidak mampir. Langsung menuju bandara, dan di sana pun kondisi yang tidak bercampur aduk dengan orang banyak. Yang jalur darat cuman daerah daerah mana, Pulau Jawa sama Sumatera saja. Insya Allah Sumatera mulai berangkatan sekitar 15 bis. Biar santri niki terlindung dari penularan virus ini, seperti apa prosesnya kalau yang pakai bis? Ya, jadi ikhtiar dari pondok pesantren tetap memberikan bimbingan kepada santri-santri dengan ikhtiar santri
akan keluar harus memakai masker. Kemudian sebelum keluar dari gerbang itu diabsen. Jadi sebelum teman-teman ini masuk ke dalam bis, ini bisnya ini disemprot dengan disinfektan itu, kemudian diukur suhunya, dites suhunya, dan alhamdulillah semuanya suhunya di bawah 36 derajat. Sesuai yang direncanakan, santri kembali masuk pesantren pada bulan Juni 2020. Adanya penularan virus SARS-CoV-2 di dalam pesantren diketahui Dinas Kesehatan Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2020. Keluarga Pondok Blok Agung memberikan keterangan melalui Nihayatul Wafiroh yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Pertengahan bulan Juni dan Juli, mulai santri kembali ke pesantren. Itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Salah satunya yaitu santri tidak bisa kembali ke pesantren tanpa melakukan rapid test, tanpa membawa surat sehat dari wilayah masing-masing. Seperti contoh, wilayah Sumatera ada sekitar 800 santri dari wilayah Sumatera mulai Aceh hingga Lampung. Kita melakukan rapid test di Lampung dengan bantuan pemerintah setempat dan juga berbagai pihak. Karantina dilakukan sesuai prosedur, yaitu 14 hari, baru kemudian mereka bisa kembali ke asrama. Di pesantren pun kita menyediakan rapid test. Kita menyediakan sekitar 7.000 rapid test untuk santri, sehingga kita melakukan juga dengan bekerjasama Dinas Kesehatan melakukan rapid test. Setelah rapid test, isolasi kedatangan, juga pesantren menerapkan untuk tidak melakukan kontak dengan orang luar. Jadi santri dilarang bertemu dengan orang luar, dengan keluarganya juga dilarang. Oleh sebab itu, santri ketika orang tuanya akan hadir, akan bertemu, mereka harus menitipkan barangnya ke pengurus, tidak bisa secara langsung bertemu dengan santrinya, karena ini untuk meminimalisir kontak santri dengan orang luar. Prosedur memakai masker, isolasi, dan tentu mencuci tangan terus kita lakukan. Di samping itu, ketika ada santri sakit, kita sudah melakukan pemisahan. Beberapa santri mengeluh sakit, kita di Pusat Kesehatan Pondok Pesantren mencoba memfasilitasi dengan melakukan rapid test dan juga pengobatan, dan juga kita melakukan pemisahan kepada santri-santri yang dirasa memiliki penyakit yang bisa menular. Kita menyediakan rusunawa, tempat isolasi yang bisa untuk melakukan penyembuhan bagi santri. Lalu beberapa santri yang sakit, mereka pulang, dan pada Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pagi, ada beberapa santri yang pulang lalu melakukan rapid test di puskesmas masing-masing. Di puskesmas tempat mereka tinggal, ternyata mereka reaktif. Hari itu ada 2 santri di Tampo, ada dua santri di Tampo dan Tembok Rejo Moncar dinyatakan reaktif. Kemudian ada juga dari beberapa daerah. Lalu informasi tersebut masuk ke Dinas Kesehatan. Pada tanggal 16 Agustus melalui inisiatif sendiri, Pondok Pesantren Darussalam melakukan rapid test massal. Total ada 502 santri yang mengikuti rapid test tanggal 16 Agustus. Dari 502 santri ini gabungan putra dan putri. Ini adalah 30%-nya hasil tracing dari 3 santri yang sebelumnya dinyatakan reaktif hasil swab-nya. Setelah itu 70% santri yang hari itu sakit menjalani isolasi di pondok pesantren. Jadi kita melakukan rapid test ini ada 2 kelompok yang kita rapid. Pertama adalah kelompok-kelompok yang berhubungan langsung dengan 3 santri yang sudah pulang duluan dan sudah melakukan rapid test dan dinyatakan reaktif, dan yang lainnya adalah santri-santri yang saat itu sedang kondisinya tidak baik atau sedang sakit. Tanggal 16 Agustus sore diketahui jika ada 92 santri putri
92 santri putri dinyatakan reaktif. Minggu malam saat itu juga, malam itu pesantren Darussalam melakukan isolasi pada 92 santri yang dinyatakan reaktif. Dan mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka masih biasa, sehat alhamdulillah, cuman hasilnya reaktif. Dengan lalu yang kedua, santri yang hasil swabnya negatif juga dipisahkan. Kemudian dilakukan swab pada tanggal 18 Agustus pagi. Dilakukan swab di 2 rumah sakit dengan bantuan rumah sakit, yakni Rumah Sakit RSUD Belambangan yang dipimpin oleh Bu Indah dan RSUD Genteng yang dipimpin oleh Dr. Kur. Terima kasih Pak Dr. Kur, Bu Indah, dan juga Pak Rio selaku Kepala Dinas Kesehatan. Kami melakukan melakukan swab dan diberi kabar bahwa ada 4 santri yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penanganan yang dilakukan pesantren maupun pemerintah adalah pelayanan kesehatan, bantuan logistik, dan pembatasan kawasan di lingkungan pesantren. Pelayanan kesehatan meliputi tracing atau penelusuran kontak erat, testing atau pemeriksaan dengan rapid test dan swab. Menyiapkan rumah sakit darurat dan tenaga kesehatan jaga di lokasi pesantren. Sementara santri menjalani karantina di asrama yang telah disiapkan secara mandiri oleh pesantren. Bantuan logistik diberikan berupa makanan 3 kali setiap hari untuk seluruh santri selama 14 hari. Artinya ada 18.000 bungkus nasi yang dimasak dan dibagikan kepada santri setiap hari. Pembiayaan pengadaan logistik itu dari APBD Banyuwangi tahun 2020 senilai 3 miliar rupiah. Tenaga memasaknya gotong royong dari personil Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim, TNI, dan masyarakat sekitar. Dan untuk karantina kawasan, dilaksanakan penjagaan di akses keluar masuk oleh personil TNI Polri. Terus ini ada tambahan tenaga kesehatan untuk menangani situasi di sana? Ya betul, karena nanti kita akan menurunkan tim medis, ya, tim kesehatan yang tidak boleh keluar masuk. Artinya mereka harus siap di sana selama 14 hari. Oleh sebab itu kita lagi diskusi dengan provinsi untuk bisa didatangkan relawan aja. Istilahnya kita menangani secara komprehensif, kita akan lakukan karantina. Karantina artinya kita pastikan orang-orang yang di dalam sana, kita swab, kita beri obat, dan kita tunggu sampai 14 hari. Kalau memang negatif, dia akan bisa dipulangkan. Artinya penanganan ini penanganan yang komprehensif. Ada tambahan alat dari Kemenkes berarti? Berapa Pak tambahan alatnya? PTM sekitar berapa tadi? 6.000 PTM untuk alat pengambilan ambil swabnya 6.000. Tapi alat PCR-nya yang apa namanya? mesin PCR-nya dikirim ke PTKS Surabaya dan ke Jakarta. Berarti hasilnya lebih dari 1 hari ya kalau itu? Iya, 2 hari ya. 2 hari. Kan ada pesan langsung kan sekarang kan ada pesan langsung. Kementerian Kesehatan mendukung penanganan dengan memberikan bantuan alat pengambil sampel swab. Jumlahnya 6.000 untuk mengambil sampel swab seluruh santri. Sampel swab semua santri tuntas terkumpul pada Rabu 2 September 2020. Selanjutnya, menunggu hasil tesnya yang dilakukan di Surabaya dan Jakarta. Secara bergiliran, sampel swab tersebut dites untuk memperlihatkan hasil. Misalnya tanggal 28 Agustus 2020, santri yang positif COVID-19 bertambah 100 orang. Tapi, selanjutnya berapa jumlah santri Pondok Blok Agung yang positif terinfeksi tidak lagi diinformasikan ke publik oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Banyuwangi. Alasannya,
Data itu hanya untuk keperluan treatment atau pelayanan kesehatan saja. Adanya santri yang sempat pulang dan ternyata telah terinfeksi virus corona menyebabkan sebaran baru di luar lingkungan pesantren. Dari pengalaman itu, pihak pesantren maupun pemerintah daerah berharap santri tetap menjalani perawatan di dalam pesantren. Pak, kan ini ada santri yang sempat pulang ke rumah dinyatakan positif. Itu keluarganya seperti apa, Pak? Diperiksa juga? Sama seperti orang keluarga lain yang positif perlakuannya, maka dilakukan tracing oleh tenaga kesehatan kita, tenaga kesehatan kita. Beberapa santri yang ada di luar memang sudah terdeteksi ya oleh puskesmas dan kemudian dilakukan swab dan mereka semua positif. Dan mereka ini yang di luar sudah kita tangani, diantaranya dilakukan isolasi di rumah sakit. Ketua Rumpun Tracing Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Kohar Harisantoso, spesialis penanganan berbagai klaster COVID-19 dari Pemprov Jatim, menjelaskan kondisi kesehatan santri berdasarkan pantauannya hingga Rabu 2 September 2020. Kalau kondisi kesehatan terbaru, Dok, berapa yang bergejala dan kondisi kesehatannya? Rata-rata kan santri ini yang berumuran SMA gitu ya. Alhamdulillah memang tidak ada yang sampai sakit berat, tapi memang laporan dari teman-teman yang menjaga di polinya itu memang ada yang diperiksa, tapi alhamdulillah sudah diberikan pengobatan. Sementara penanganan yang akan dilakukan adalah memisahkan asrama santri berdasarkan status kesehatan mereka. Dengan demikian, penanganan di masing-masing lapis bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing santri. Upaya-upaya itu dilakukan di tengah tantangan yang ditemui tim gugus tugas penanganan COVID-19 di lapangan. Bahwa nanti setelah hasil swab keluar, maka itu menjadi bahan untuk pemilahan para santri. Kami tadi sudah berdiskusi dengan Dr. Kohar, sepakat bahwa nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok santri yang negatif hasil swab, kemudian kelompok santri positif, dan kemudian kelompok santri yang negatif tapi pernah riwayat kontak dalam satu kamar dengan yang positif, dan yang satunya lagi kelompok yang bergejala. Itu tujuan dari swab masal kemarin. Kita pilah-pilah sehingga tidak terjadi transmisi dari yang positif ke negatif. Dengan cara itu sebetulnya jika dilakukan secara tertib dan disiplin, maka dalam waktu 14 hari insya Allah semuanya sudah selesai, sudah teratas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi setelah meninjau penanganan COVID-19 di Pondok Blok Agung menawarkan layanan rumah sakit darurat lapangan yang dikelola Pemprov Jatim untuk para santri positif COVID-19 yang tanpa gejala atau gejala ringan. Rumah sakit tersebut berada di beberapa lokasi dan didesain memberikan suasana menyenangkan selama karantina. Sebetulnya banyak, cuma kelihatan yang agak besar waktu itu Temboro, kemudian Gontor, dan sekarang di Blok Agung. Pasti Pak Dr. Kohar sudah punya semacam kira-kira way out dari berbagai kasus ini seperti apa, karena pengalamannya beliau luar biasa menangani baik yang berbasis industri, berbasis pasar tradisional maupun berbasis keluarga. Nah, sekarang ini berbasis komunitas yang lebih padat lagi, lebih besar lagi jumlahnya. Sekarang ini seluruh kerja keras dari Pak Bupati dan Forkopimda, saya rasa memang harus terus berseiring dengan ikhtiar kita memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Banyuwangi, terutama yang ada di pesantren Blok Agung yang proses swabnya juga sudah selesai, lalu hasilnya sebagian juga sudah diketahui, bagaimana melakukan identifikasi dan mencari solusi yang tidak bisa digeneralisir. Jadi kenapa ada rumah sakit darurat lapangan Pak Bupati? Karena untuk melakukan relaksasi
dari rumah sakit rujukan yang sedang dan berat itu di rumah sakit rujukan, yang ringan di rumah sakit darurat lapangan. Jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit darurat lapangan itu memang harus pegang hasil swab positif. Tidak bisa kalau ya coba-coba ke situ baru di swab, tidak bisa. Seluruh yang pegang hasil swab positif dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala tapi hasilnya positif barulah bisa masuk ke rumah sakit darurat lapangan. Proses relaksasi dari rumah sakit ini sama-sama memberikan hasil yang sangat baik. Di rumah sakit darurat lapangan itu 100% sembuh. Mungkin sekarang 1.400 berapa yang sembuh? 1.500. Sudah 1.500 yang sembuh dengan kematian 0. Artinya proses yang kita lakukan dengan pembelajaran yang terus dilakukan, improvement ini ternyata menghasilkan yang sangat baik di rumah sakit darurat lapangan. Di rumah sakit darurat lapangan memang suasananya dibikin happy, gizinya sangat terukur. Ya kadang-kadang malam itu ada yang ikut nyanyi gitu malam. Kalau pagi dengan UV 5-8 wajib semua olahraga. Ada musola yang cukup representatif, ada cafe shop yang terbuka 24 jam untuk seluruh pasien di dalam, dan itu semua free of charge. Posisi-posisi seperti itu sudah dilakukan, sudah diuji coba dan sudah 100% memberikan kesembuhan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, jikalau ternyata nanti, izin Pak Bupati, ternyata ada mungkin santri yang berkenan untuk dirawat di sana dengan komunikasi dan seterusnya yang akan dilakukan oleh Pak Bupati dan Forkopimda di sini, sama halnya yang di salah satu pesantren yang sampai 8 rombongan. Itu Pak Bupati mungkin sebagai referensi, kami pernah melakukan itu sampai 8 rombongan di dalam satu area, tetapi di dalam bagian yang berbeda. Setelah itu kembali kan mestinya mereka masih harus isolasi. Kemudian saya mengkonfirmasi kepada pengasuh pondok, ini kalau isolasi tambahan ini ditempatkan di mana? Kata beliau di GOR. Saya cuma membayangkan karena mungkin asupan gizinya harus tetap kita jaga, olahraga mereka tetap harus kita jaga, maka saya pun minta izin kepada pengasuhnya supaya kita diizinkan menambah isolasi di BPSDM. Di BPSDM itu ada tempat nge-gym, di BPSDM ada tempat mancing, di BPSDM ada jogging track dan seterusnya. Akhirnya diizinkan oleh pengasuh itu, maunya kami ini adalah nek pulang ke pondok itu sudah 100% dia sembuh, kira-kira gitu. Sudah tidak pakai isolasi lagi di sana. Prinsipnya Pemprov itu adalah supporting team. Leading sektornya tetap kabupaten atau kota, dan kalau di kasus seperti ini berarti Dinkes. Jadi kami pokoknya Pak Bupati akan berseiring dengan apa yang menjadi bagian dari tugas-tugas Pemkab dan seluruh Forkopimda Banyuwangi. Jadi mana yang mungkin kita cari solusi terbaik dan tercepat, pokoknya kami akan berseiring dengan apa yang dilakukan untuk kebaikan dan percepatan penanganan kasus ini. Itu monggo. Jadi kalau detailnya mungkin karena Pak Dr. Kohar tadi sudah rapat dengan Dinkes dan seterusnya, rekomendasi-rekomendasi itu kalau dibuat lebih detail akan bisa lebih banyak jadikan referensi. Jadi rekomendasi ini akan jadi referensi kita semua, dan mungkin kalau ada progres ya kita saling update. Mari dukung upaya pemulihan Blok Agung oleh segenap instansi dan lembaga. Tracing data adalah teknik menghentikan penularan corona, bukan jadi alasan untuk saling membenci dan mencela. Pandemi menjadi masalah semua orang, bukan mereka saja. Saatnya saling mendukung dan peduli sambil terus waspada.